Oke, teman-teman, langsung saja ya teman-teman ya. Ada juara 3 sama SKR, ada juara 2 bersama RN, dan juara 1 ada, oh iya, Rubicon. Iya, oke, Dede, ternyata Dede Rubicon. Ya, ini ada rekamannya kok teman-teman, benar sekali. Oke, ini Putri, Kak Putri, Putri, Putri Aulia. Oke, co-host. Oke, mungkin langsung aja bersama Kak Putri Aulia. Jangan sampai jangan wasting time karena waktunya hanya 30 menit. Langsung aja bersama Kak Putri Aulia, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Admin untuk openingnya. Hai, selamat sore teman-teman semua. Untuk yang sedang berpuasa, selamat berpuasa ya. Apa sudah ada rencana untuk buka ini dengan apa? Nah, teman-teman, karena tadi masih ada beberapa yang nggak ikutan fit test, saya mau tanya dulu nih, karena waktu kita terbatas, apakah suara saya jelas? Oke, nggak apa-apa ya kalau misalkan kalian mau suaranya jelas, berarti saya nggak pakai webcam. Oke, nah teman-teman, karena tadi yang ikut pretest hanya beberapa, terus kalian rencananya mau membahas pretest juga atau langsung ke soal baru nih? Karena waktu kita kan hanya sedikit ya, jadi saya mau ada kesepakatan dulu nih. Langsung soal baru, oke. Nah, seperti yang teman-teman tahu, hari ini kita akan membahas tentang jejaring kerja. Saya akan mulai share screen ya. Oke. Sudah muncul kah? Sudah ya. Oke, untuk menghemat waktu, teman-teman bisa screenshot sendiri ya untuk ininya, untuk cara cepat menjawabnya supaya kita nggak perlu membahas panjang lebar lagi ya. Oke, saya akan beri waktu sekitar 20 detik untuk teman-teman baca, lalu bisa di screenshot untuk cara cepat menjawabnya. Oke, bisa kita mulai ke soal yang baru ya. Oke, ini soal pretest. Nah, seperti biasa teman-teman, untuk soal baru ini saya akan beri kalian waktu 30 detik, lalu 30 juga untuk pollingnya. Mohon untuk tidak dijawab di kolom komentar ya. Oke. Oke, akan saya buka pollingnya teman-teman. Oke, saya tutup ya. 1, 2, 3. Nah, teman-teman sepertinya masih ada yang terkecoh dengan jawaban yang B. Untuk soal ini, teman-teman harus perhatikan betul apa yang ada ataupun tertera dalam soal ya. Sayangnya untuk soal kali ini, yang pertama, masih berebut nih antara A sama B. Kita lihat ya, kenapa opsi A ataupun B ini adalah jawaban yang tepat ataupun kurang tepat. Oke. Nah, sayang sekali nih teman-teman, banyak yang jawab opsi B. Kita perhatikan lagi ya. Di kalimat dalam soal ini, Anda tahu bahwa kepala divisi menerima suap. Nah,
Ini kan mereka nggak punya rekaman atau video, tetapi dua rekan lain ini bersedia menjadi saksi. Lalu apa sih yang akan kita lakukan segera nih? Tentunya kita tetap melakukan laporan anonim terkait suap dan juga disertai keterangan saksi. Kalau misal kita nunggu untuk mengumpulkan bukti yang lebih banyak ataupun lebih kuat, dikhawatirkan ini terlalu lama gitu dan juga memakan tenaga ekstra. Bisa aja kita membuat laporan anonim lebih dulu disertai dengan keterangan saksi baru kita mencari bukti setelahnya seperti itu. Karena kan sudah ada saksi lebih dulu, teman-teman. Kecuali kalau misalkan tidak ada saksi sama sekali dan kita tidak punya bukti. Oke? Dapat dipahami ya, kalau misalkan ada yang kurang setuju ataupun Kak, kenapa jawabannya ini? Boleh disampaikan di kolom komentar supaya bisa jadi diskusi ya. Oke, gimana? Kita mau lanjut ke soal berikutnya? Untuk soal pertama ini agak menjebak ya kalimatnya, makanya kalian harus perhatikan soalnya. Mungkin karena lapar juga ya, jadi kurang fokus. Anonim itu tanpa nama. Oke, kita lanjut ya. Oke, akan saya buka pollingnya. Oke, pollingnya akan saya tutup dalam hitungan 1, 2, 3. Nah, hebat nih teman-teman, banyak yang jawab mayoritas B. Berarti kalian sudah bisa menentukan jawaban yang tepat ya. Oke, sebentar saya akan... Oke, ada 20 orang yang jawab opsi A, serta 172 orang di opsi B. Kita lihat jawaban yang tepatnya. Oke, selamat yang menjawab opsi B, memanggil junior dan senior A untuk dilakukan cross-check, klarifikasi, typo nih, harusnya klarifikasi, dan solusi masalah keduanya. Kenapa opsi B ini betul? Karena kita bersikap cekatan dan juga proaktif dalam menindak masalah. Di sini kita tidak memihak salah satu pihak saja, tetapi kita melakukan cross-check terhadap keduanya. Supaya apa? Supaya jelas masalahnya apa, dan juga tidak asal menuduh. Sekalipun misal juniornya menjadi korban, tetapi kita juga harus melakukan pemeriksaan terhadap senior A, supaya apa yang dituduhkannya bisa terbukti. Oke. Lalu tadi untuk yang menjawab opsi A sebetulnya nggak apa-apa, bagus loh teman-teman, karena nilainya masih 4. Tetapi yang perlu diperhatikan lagi, ini masih mengumpulkan bukti ya, seperti soal yang pertama. Sayangnya kalau misalnya kita menunggu bukti dulu nih, takutnya apa ya, terjadi manipulasi, tetapi lebih baik mungkin kita bicara langsung saja, baru kita melakukan tindakan lain selanjutnya. Oke, kita ke soal berikutnya. Oke, akan saya tutup pollingnya. 1, 2, 3. Mayoritas yang menjawab ada di opsi E, lalu kedua terbanyak ada di opsi D.
Opsi E, tetap profesional dan berhubungan baik karena pekerjaan lebih penting daripada sekedar hadiah. Tentunya ini jawaban yang tepat ya, dan kalian bisa dengan mudah menebaknya. Kenapa? Karena di sini ada kata tetap profesional dan juga berhubungan baik. Setiap ada kata berhubungan baik, pasti kaitannya dengan jejaring kerja. Lalu kenapa tadi masih ada yang menjawab D, tetap menjalin hubungan kerja yang baik dengan atas dasar keharmonisan. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, untuk menjalin jejaring kerja kita memang harus bersikap harmonis, tetapi yang lebih ditekankan adalah tentang integritas dan juga profesionalisme. Jadi harus diperhatikan baik-baik ya. Kalau misal harmonis itu biasanya kaitannya dengan sosial budaya. Oke. Dapat kita simpulkan bahwa opsi E adalah jawaban yang tepat. Kita ke soal berikutnya. Mana? Saya tutup pollingnya 1, 2, 3. Walaupun dalam keadaan lapar dan haus di tengah-tengah puasa, teman-teman hebat nih, banyak yang menjawab betul. Oke, saya akan share. Yang banyak dipilih adalah opsi yang A. Kita lihat, berdiskusi dengan rekan saya bagaimana baiknya sebelum melakukan survei untuk membagi tugas dengan tepat. Pastinya ini jawaban yang benar ya, karena mendiskusikannya lebih dulu agar tidak ada pertentangan dan membagi tugas sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Mungkin teman-teman pernah mengalami hal seperti ini, atau mungkin diri kita sering mendominasi pekerjaan. Nah, kita bisa belajar dari soal ini untuk membicarakan tugas ataupun pekerjaan supaya tidak membebani salah satu saja. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, saya ingin tahu apakah penjelasan saya terlalu cepat, karena takutnya karena dikejar waktu, saya juga jadi ikutan cepat-cepat nih. Cukup ya? Aman? Oke. Kenapa enggak yang E? Nah, tipe lagi nih atasan harusnya. Meminta atasan ini sebetulnya boleh saja dilakukan, tetapi yang perlu diperhatikan, kita udah dewasa loh, kita udah punya tugasnya masing-masing, kecuali kalau misalkan salah satu di antara kita tidak mau mengalah dan juga kita tidak bisa memposisikan diri untuk bersikap profesional, baru kita meminta atasan untuk membagi tugas berdasarkan instruksi, agar lebih mudah dilakukan. Oke. Kita ke soal berikutnya ya. Oke, saya tutup pollingnya. 1, 2, 3. Wah, ini lumayan banyak nih yang jawab opsi A sama B. Saya share dulu.
Kita lihat opsi yang A dulu ya. Meminta semua anggota tim untuk bergerak dengan menanyai penumpang secara langsung. Nah, yang perlu diperhatikan dalam kategori soal ini adalah tentang efektivitas dan juga efisiensi dalam melakukan survei dan juga kerjasama tim yang baik. Kenapa opsi A ini kurang tepat untuk dijadikan jawaban yang poinnya 5? Apa? Walaupun bisa menjadi alternatif, tapi kan ini memakan banyak waktu ya. Selain itu, cara yang manual juga terkesan kuno dan belum tentu bisa akurat. Terus, opsi yang B, kenapa betul Kak? Poinnya 5, meminta anggota tim melakukan survei daring. Nah, kalau daring kan semua orang tentunya punya HP ya, kecuali mungkin orang-orang tua yang masih memakai HP batu. Kita bisa aja menjaring penumpang KAI untuk melakukan survei dan juga bisa lebih menghemat waktu, menjangkau banyak orang, serta ini menjadi tugas tim yang bisa dilakukan dengan bersinergi. Oke. Kita ke soal berikutnya, teman-teman. Dapat dipahami ya, di sini tidak ada yang bentrok dengan jawabannya. Oke, tinggal sisa 5 detik lagi untuk pollnya. Udah 30 nih. Oke, saya tutup ya. 1, 2, 3. Oke, ada banyak yang menjawab di opsi B. Kita lihat ya jawaban yang tepatnya apa. Mengajaknya untuk masuk tim saya dan melakukan pendekatan yang tepat. Oke, untuk opsi B ini jawabannya sudah betul, teman-teman. Kenapa? Karena selain kita memiliki inisiatif, di sini kita juga berkenan untuk membantunya secara langsung. Bisa dilihat kenapa opsi yang A ini nilainya lebih kecil daripada yang B, karena boleh saja bertanya, tetapi jika tahu sifat dan kondisinya yang pemalu dan pendiam, lebih baik kita mengajaknya langsung ya, supaya dia juga tidak sungkan. Lalu untuk opsi B, poinnya paling besar karena sigap membantu dan juga melakukan pendekatan yang sesuai dengan karakter orang tersebut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Kita dapat kelompok pas kuliah. Akan saya buka pollingnya. Sebentar ya. Oke, saya tutup teman-teman. 1, 2, 3. Banyak yang memilih opsi D. Oke, ini ada yang komen katanya soalnya tidak terlihat. Memang begitukah yang lainnya? Untuk opsi yang D, meminta rekan saya untuk tenang dan mengontrol diri. Oke, tentunya walaupun di dunia nyata juga pasti kita akan melakukan hal seperti ini ya, karena untuk orang yang pikirannya sehat pasti akan melakukan tindakan demikian. Kenapa sih opsi yang D ini jawabannya betul?
karena cepat bertindak dan juga bisa membaca situasi dengan menenangkan rekan Anda tanpa aksi berlebihan. Lalu tadi juga masih ada yang menjawab opsi yang B. Oke, opsi B masih aman. Tetapi ada yang menjawab opsi C. Ada berapa ini? Ada 7 orang nih. Kenapa? Akan menghibur teman saya. Oke, kalau menghibur mungkin boleh aja ya, kecuali misalnya teman kita ini disalahin, bukan bersalah. Beda lagi dengan orang yang memang melakukan kesalahan secara pure dan juga melakukan kegaduhan. Lebih baik jangan dihibur ya, tapi diberi nasihat kalau orang seperti itu. Oke. Teman-teman, karena sebentar lagi sudah pukul 16.10 dan nanti ada kelas matematika kalau nggak salah, mungkin akan ada 1 atau 2 soal lagi yang dibahas ya. Oke, pollingnya berakhir dalam hitungan 1, 2, 3. Di tengah gempuran es campur dan juga kolak pisang nih, teman-teman masih bisa fokus ya. Nah, yang menjawab betul ada di opsi C. Kita lihat opsi C-nya. Mengesampingkan rasa sungkan dan bertanya pada rekan saya cara mencapai target. Oke, ini jawaban yang betul. Kenapa betul? Padahal kan kita malu ya kalau misalkan ada di posisi ini. Karena di sini kita berusaha untuk bertanya dan juga memberanikan diri demi belajar dan tahu cara mencapai target. Tadi ada juga yang menjawab di opsi D. Wah, rata-rata nih banyak yang jawab opsi C, betul nih. Opsi D, memberinya selamat dan bercanda. Kalau misalkan ada di posisi ini, mungkin kita juga akan memberinya selamat dan bercanda ya, tetapi terkesan ini kurang serius untuk bertanya. Makanya lebih baik kita untuk membulatkan tekad dan juga memberanikan diri untuk bertanya demi pekerjaan yang lebih baik. Oke, kita ke 1 soal lagi ya teman-teman. Habis. Soalnya saya buat untuk post-test tadi. Oke, karena waktunya tinggal sisa 3 menit dan ternyata sudah habis soalnya, nggak apa-apa sampai di sini ya teman-teman untuk soalnya. Soalnya tadi saya tuh buatnya sekalian pembahasan yang pretest dan juga sayangnya karena waktu terbatas post-testnya jadi dibatalkan. Jadi ya waktu kita hanya 30 menit, sedihnya. Penjelasannya jadi cepat-cepat. Oke, terima kasih ya untuk yang sudah bergabung. Semoga penjelasannya bisa bermanfaat dan kita bisa ngabuburit senang-senang nih untuk kelas berikutnya. Oke. Nah, teman-teman kalau misalnya ada mau request, boleh ya minggu depan mau belajar apa, materi campuran atau apa gitu. Boleh ya. Maaf kalau misal saya agak terburu-buru karena waktunya juga terbatas ya teman-teman. Campur ya. Oke, minggu depan kita campur ya. Screenshot apa ya? IG-nya. Sosial budaya udah dibahas untuk yang minggu lalu. Oke, kakak adminnya sudah muncul kah? Untuk link penilaiannya. Screenshot yang tadi yang mana ya? Coba diperjelas lagi. Halo Kamincu, where are you now? I'm here. Okay. Cepetan. Okay. Wait a minute. Sosial budaya ketinggalan, nggak apa-apa. Besok atau minggu depan kita insya Allah lanjut ke sosial budaya dan soal campuran ya.
Ya, terima kasih kayak Kak Putri Aulia untuk Ya, sore makasih Kak hari Miki. ini. Iya, saya juga nggak bisa on cam karena saya juga lagi MC di live class yang lain. Jadi saya megang 3 live class sekaligus. Jadi mungkin ribet sekali. Saya lagi mondu tahut ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke teman-teman, untuk seperti biasa teman-teman untuk link penilaian yaitu ada di bit.ly. Sebentar teman-teman, biar nggak salah ya. Nggak ada teman-teman. Ya seperti biasa aja, bit.ly.rating live class. Bahas soal dan apakah apanya gimana maksudnya? Ini udah selesai ya? Udah selesai teman-teman. Ya, jangan lupa rating live class-nya seperti biasa di mana sih? Sabar ya teman-teman ya. Di bit.ly rating live class jadi ASN ya. Bit.ly ya saya tulis deh. bit.ly/rating live class jadi ASN. Oke, ini teman-teman terbelit sekali ya. Cara saya banyak banget ya. Dan yang ketinggalan bisa nanti teman-teman nonton rekaman ulangnya aja ya teman-teman. Mungkin cukup sekian di sore hari ini.